Good morning, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan Anda saat ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan kali ini sesuai dengan judul yang Anda sudah lihat di video, yaitu meradang karena kata sandang. Nah, kata sandang ini kalau dalam bahasa Inggris adalah articles, dan ini berdasarkan pengalaman saya juga ya dalam mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar terutama. Dan juga saya mengajar juga murid-murid saya, baik itu di tingkat SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, yang anehnya juga mengalami hal yang sama ya. Misalnya mengalami kesulitan dalam proses memahami kata sandang atau artikel itu sendiri di dalam bahasa Inggris. Nah, sebetulnya kata sandang ini ya bisa dibilang susah-susah gampang. Jadi misalnya dibilang susah ya tidak, dibilang tidak ya susah juga. Jadi ada dua hal yang memang menjadi patokan ya dalam hal ini ya. Mungkin kita langsung aja ya, kata sandang ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Jadi ada dua jenis kata sandang. Yang pertama yaitu definite articles, dan yang kedua indefinite articles. Nah, ini mungkin kita langsung aja ke definite articles ya. Nah, definite articles adalah, dari artinya sudah Anda lihat tadi ya, di situ adalah definite sendiri artinya adalah pasti, tertentu, jelas, nyata, atau tepat. Jadi saya ambil berdasarkan terjemahan dari Google Translate. Jadi kalau diartikan secara hurufiah, definite articles adalah kata sandang pasti atau tertentu yang dalam hal ini menggunakan the sebagai kata sandang andalan. Dalam hal ini kata bendanya itu adalah pasti. Makanya ini ditekankan menggunakan kata the sebagai kata sandangnya. Nah, ini sekarang apa saja variasi dari definite articles ini ya, kalau kita ingin menerapkannya di dalam pembicaraan atau percakapan sehari-hari. Makanya ada 6 variasi dalam penggunaan artikel, definite article the ini. Oke, kita langsung saja ke nomor 1 yang A. Jadi digunakan dalam menyatakan nama benda yang cuma satu saja di dunia ini. Nah, ini saya rasa Anda tahu ya, ini sudah contohnya ada ya. Jadi the earth, the moon, the sun. Jadi bumi itu, bulan itu, atau matahari itu ya, tidak ada kan bumi yang lain atau bulan yang lain atau matahari yang lain. Mereka cuma hanya ada satu saja di dunia ini. Nah, ini contohnya. Dan yang kemudian yang B, yang kedua, yaitu digunakan untuk menyatakan nama wilayah, tempat, laut, atau kitab suci. Contoh misalnya ini adalah The Senior Hotel Senior, The Kumala Island ya, Pulau Kumala, atau The Red Sea atau Laut Merah. Nah, selain itu juga disematkan the di depan kitab suci ya. Jadi untuk menunjukkan kepastian akan kitab suci dari suatu agama tertentu. Contohnya the Quran, ya, ini dari kitab suci Al-Quran, atau the Bible dari kitab suci Alkitab ya. Dan the Veda untuk kitab suci Weda. Nah, ini masih ada lagi kitab suci yang lain, nanti Anda bisa cari sendiri mungkin ya, berdasarkan agama-agama tertentu. Oke, sekarang yang poin ketiga ya, C, untuk definite article, yaitu berguna untuk menegaskan nama keluarga. Ya, misalnya the Handoyos, misalnya katakanlah ini ada ayahnya kan, mungkin dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak, dan seterusnya sampai cucu, cicit. Di belakang nama mereka tersemat kata keluarganya, Handoyo, misalnya Budi Handoyo, Susan Handoyo, misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi makanya ini untuk menunjukkan keluarga besar dari Handoyo, makanya disebutkan the Handoyos menggunakan S di belakang, atau the Williams ya, seperti petenis Amerika Serikat tuh ya, yang bersaudara Venus Williams sama Serena Williams ya, mereka tergabung ya menjadi satu, dan kalau berkumpul bersama ya disebutkan the Williams. Dan juga the Fergusons misalnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian D, 4 ya. Dalam penerapan D-nya ini yaitu diterapkan untuk menyatakan nama bangsa atau sekelompok individu. Nah, dalam hal ini mungkin kalau agak di Indonesia, di luar negeri ya, mungkin di Amerika atau di Eropa mungkin agak sedikit sensitif karena berbicara masalah suku biasanya. Ya, bisa suku, bisa juga masalah ras ya, atau mungkin bangsa juga ya. Di sini dalam hal ini bangsa ya. Nah, contohnya nih the Chinese ya, the Banjaris ya,
the American atau the Japanese. Jadi orang Tionghoa atau orang Cina, orang Banjar dari suku Banjar misalnya, atau orang Amerika atau orang Jawa. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lanjut lagi ke bagian E, kelima, ya, dari penerapan the tadi, diaplikasikan pada kata benda yang sudah disinggung di kalimat sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini, I have a pen, the pen is black. Saya mempunyai sebuah pulpen. Pulpen itu berwarna hitam. Nah, ini pulpen itu pulpen yang mana? The pen tadi ya. Ya jelas pulpen yang disebutkan di kalimat sebelumnya tadi, I have a pen. Jadi itu pulpennya punya saya itu, yang warnanya hitam. Misalnya begitu, bukan pulpen orang lain masih dalam hal ini. Atau she has a doll, the doll is very expensive. Jadi dia perempuan ya mempunyai sebuah boneka. Boneka itu sangat mahal. Jadi boneka yang mana? Ya tidak sembarangan boneka dia. Yang perempuan itu mungkin bonekanya Susan atau Santi atau siapapun yang disebutkan di awal di kalimat sebelumnya. Nah, itu. Terus kemudian they have some marbles, the marbles are cheap. Mereka mempunyai beberapa kelereng. Kelereng itu murah. Nah, kelerengnya punya mereka dalam hal ini. Jadi diucapkan di kalimat kedua penggunaannya the. Dalam hal ini bendanya tadi sudah disinggung di kalimat sebelumnya. Oke, kita lanjutkan bagian F ya, bagian yang keenam dari variasi tadi untuk penggunaan the, yaitu digunakan untuk menyatakan tingkat paling dan bilangan urutan. Ya, misalnya mungkin kita mengucapkan paling murah, dari sini contohnya the cheapest ya, paling murah. Misalnya mencari barang, katakanlah smartphone ya, ponsel pintar misalnya kan, cari yang paling murah yang mana, the cheapest. Atau the most expensive, mungkin cari yang lebih mahal, yang paling mahal mungkin bisa juga. Atau the tallest, yang paling tinggi. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan dari segi peringkat ya, terendah atau tertinggi atau termahal atau termurah misalnya gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain, misalnya ada lagi mungkin katakanlah terkecil sama terbesar, itu juga termasuk mungkin ya dalam menunjukkan masalah benda atau mungkin hewan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang itu tadi sudah kita bahas tentang definite article ya, tentang pengertian dan fungsi-fungsinya dalam variasi penggunaan. Nah, sekarang yang kedua tadi adalah indefinite articles. Jadi lawan dari definite adalah indefinite, yang bisa berarti tidak tentu, tidak tetap, tak terbatas, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini memang benda-bendanya memang bervariasi, tidak seperti yang tadi mungkin agak terbatas karena disebutkan spesifiknya apa. Nah, sedangkan dalam indefinite articles ini bisa benda, bisa hewan juga, dan bisa juga orang, manusia, tergantung dari apa yang ingin kita bahas. Dan dalam hal ini indefinite articles mengandalkan atau an. Dan an ya, yang berarti sebuah, seekor, atau seorang. Dan penerapannya ya tentu saja tidak boleh sembarangan, ada aturan yang harus kita ikuti. Nah, sekarang ini kalau untuk ini sedikit dulu ya, sedikit penjelasannya. Kalau untuk hanya berlaku untuk kata benda yang berjumlah 1 dan huruf awalnya dari kata benda tadi adalah konsonan atau berbunyi sebagai bunyi konsonan. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya ada beberapa kata ya yang awal huruf pertamanya adalah huruf konsonan, tapi tidak semuanya juga yang huruf awalnya konsonan itu menggunakan di depan. Bisa juga hurufnya mungkin vokal atau huruf hidup, tapi bunyinya seperti bunyi konsonan. Nah, contohnya misalnya a book, ini kan booknya B huruf konsonan, makanya jadi dibaca juga B biasa ya, book. Jadi sebuah buku, jadi pakai sebuah. A cat, seekor kucing, cat ya, cat kayak seperti huruf K, makanya juga pakai seekor kucing. Terus university, nah ini yang dimaksudkan dengan tadi ya. Awalnya mungkin huruf hidup U, tapi dibaca U. Nah, dibaca U. Jadi dibaca huruf Y. Jadi makanya disebutkan university. Itu ya. Sebuah universitas. Jadi digunakannya karena U-nya dibaca U. Kemudian terakhir adalah a boy. Seorang anak laki-laki, boy. Sama kayak book tadi ya, boy
pakai B, makanya dibacanya bunyi huruf konsonan, makanya diberikan seorang anak laki-laki, seorang. Oke. Kalau untuk N, nah ini lawannya dari tadi ya, kalau tadi konsonan, nah sekarang ini N digunakan pada kata benda tunggal yang berawalan huruf vokal atau huruf hidup, atau mempunyai bunyi huruf vokal. Nah ini tadi, jadi lawannya, jadi ini kalau kata bendanya diawali oleh huruf vokal atau mungkin huruf konsonan tapi diucapkan dengan bunyi huruf vokal. Contohnya mungkin yang huruf vokal dan diucapkannya dengan huruf vokal juga ya. Misalnya contoh an apple, kan depannya A, huruf hidup, huruf vokal, makanya dibacanya dituliskannya tetap N juga, penggunaannya pakai N, sebuah apel. An ice cream, I dibaca I, nah itu juga huruf vokal A. Makanya dari an ice cream, sebuah ice cream. An umbrella, nah ini U dibaca A, ya kan, huruf vokal. Jadi an umbrella, sebuah payung. Kemudian an eraser, nah, eraser, I, E dibaca I, ya. Makanya huruf itu bunyi huruf vokal, makanya pakai an. An eraser, sebuah penghapus. An orange, sebuah jeruk, nah ini O tetap O kan, dibacanya tetap huruf hidup. Makanya menggunakan an, sebuah jeruk. Dan nah ini yang tadi ya, mungkin hurufnya huruf konsonan, awalnya H, kayak ini H, tapi dibaca awa. Nah, awa, A, dibacanya awalnya justru dibaca A justru. Makanya menggunakan N. Nah itu, artinya 1 jam. Oke, nah sekarang bagaimana dengan fungsinya? Baik itu maupun N. Nah ini ada fungsinya ya, untuk indefinite article. Nah ini kita bahas satu persatu. Untuk yang A pertama, diterapkan dalam menyebutkan unit satuan ukuran untuk memperjelas harga suatu barang. Nah ini sebenarnya menurut saya sudah jelas ya, di Indonesia juga sering disebutkan, misalnya katakanlah satu buah harganya berapa. Ini contohnya misalnya $10 a piece, satu buah harganya $10 misalnya, atau 1 liter harganya berapa. Contohnya misalnya 25.000 rupiah per liter. 1 liter harganya Rp25.000. Jadi pakai juga liter, sebuah 1 liter ya, atau a gram, 1 gram 13.000 rupiah a gram ya. Jadi Rp13.000 1 gramnya. Nah ini jadi memperjelas harga suatu barang dalam satuan ukuran tertentu. Nah, oke, sekarang yang kedua B, diaplikasikan untuk menyatakan suatu kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah, ini hampir sama sebenarnya kayak tadi yang definite juga ya sebetulnya, cuma perbedaannya di sini lebih mengarah kepada kebangsaan atau kewarganegaraan dari negara tertentu. Misalnya contohnya kan an Indian, nah ini orang India ya, atau seorang India, atau British, seorang warga negara dari Inggris, atau an Indonesian, seorang warga negara dari Indonesia atau orang Indonesia. Ya. Oke, yang C bagian ketiga yaitu dipakai dalam menyatakan countable nouns. Nah ini countable nouns mungkin Anda belum begitu familiar atau mungkin pernah mendengar tapi lupa. Jadi ini kata benda yang bisa dihitung, dalam hal ini ya bentuknya jelas dan tidak memerlukan alat ukur ya. Kalau misalnya kayak air kan itu kan memerlukan alat ukur, misalnya kayak membutuhkan gelas atau cangkir atau gayung atau apapun, supaya kita bisa menentukan ini berapa takarannya ya, atau mungkin pakai timbangan juga mungkin ya, kayak macam mengukur pasir atau garam atau gula, atau kan susah, harus pakai alat ukurnya, timbangan. Nah kalau ini tidak, misalnya kayak pensil kan, I have a pencil, nah itu bisa dihitung kan ya, saya mempunyai sebuah pensil. They have an umbrella, mereka mempunyai sebuah payung, atau she has a doll, dia mempunyai sebuah boneka, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mungkin untuk countable nouns nanti akan saya bahas di materi terpisah ya, karena ini juga cukup menarik untuk dibahas. Oke, bagian D yang keempat ya, lanjut. Diterapkan dalam memperlihatkan suatu kuantitas yang spesifik. Nah ini bicara masalah kuantitas yang spesifik, mungkin Anda sudah tahu ya, misalnya kayak kata lusin, a dozen of, itu contohnya a dozen of eggs ya. Selusin telur, satu lusin kan 12 telur ya, 12 ya jumlahnya. Jadi kadang-kadang orang lebih mudah mengucapkan lusin ya, daripada mengucapkan 12 kan memang bisa juga, cuma kan lusin lebih mempermudah.
spesifik, atau a couple of pigeons ya, sepasang burung merpati. Sepasang pasti jelas 2 ya kan begitu, atau a pair of shoes, ini juga sama, sepasang sepatu pasti juga jelas 2 juga. Nah seperti itu contohnya. Kemudian lagi atau an ya dipakai dinyatakan di depan nama profesi atau pekerjaan tertentu. Ini jelas ya, misalnya a teacher, seorang guru, a doctor, seorang dokter, pakai an engineer, seorang insinyur ya, itu juga. Ini pakai, kenapa pakai n ya, karena tadi ya berhubungan dengan huruf vokal tadi ya, bunyi huruf vokal atau awalannya juga huruf vokal juga, makanya pakainya an. Oke ya, kita teruskan yang F, yang terakhir, yaitu diterapkan untuk menyatakan kalimat seru. Seru maksudnya menyatakan bahwa suatu benda, kata benda tersebut ya, suatu kata benda tersebut merupakan suatu hal yang ya bisa dikatakan luar biasa atau menakjubkan atau menyenangkan. Contoh misalnya what a handsome boy ya, seorang laki-laki yang cakep misalnya, yang ganteng. What a sweet mango, seorang mangga yang manis, sebuah mangga ya, maaf, bukan sebuah mangga yang manis. And what a beautiful dress, sebuah gaun yang cantik. Nah itu, dan menggunakan tanda seru juga kan, karena ini kan kalimat seru. Nah gitu. Nah ini sebenarnya masih banyak juga yang lain, tapi saya cukupkan sampai di sini karena memang bahasa apapun bahasa itu adalah dinamis sifatnya. Dia selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman dan ya teknologi juga. Jadi ada mungkin teknologi kan selalu ada istilah-istilah baru, dan biasanya itu juga menambah kosakata atau perbendaharaan kata dari bahasa. Jadi begitu, saya stop sampai di sini, dan mungkin untuk Anda lebih jauhnya nanti Anda bisa membaca, mungkin kalau Anda ingin membaca ya, mungkin di video ini terlalu cepat atau mungkin terlalu sifatnya cuma di kulit ya, di kulit permukaan mungkin ya, karena kan memang keterbatasan saya juga ya dalam mengaplikasikan dalam bentuk video, dan memang ada juga saya buat sebelumnya dalam bentuk tertulis memang sebenarnya. Jadi supaya lebih rinci membantu penjelasan video ini, Anda bisa juga mengklik link artikel yang ada di deskripsi nanti di bawah, dan juga nanti ini Anda juga bisa membaca buku artikel saya yang lain di Kompasiana, di akun saya di Kompasiana di www.kompasiana.com Hamdani Anton, atau di kategori humaniora, di edukasi atau bahasa, atau di ruang kelas. Dan nanti juga akan saya buat blog tersendiri khusus tentang bahasa Inggris. Kalau ini kan di Kompasiana campur ya, jadi ada puisi, ada tentang humaniora, ada tentang musik dan sebagainya. Dan kalau di blogspot nanti, yang di blog khusus yang saya buat nanti akan lebih spesifik untuk bahasa Inggris saja. Oke, kiranya bisa bermanfaat bagi Anda semua, dan saya akhiri. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye.